Halo YouTubers, balik lagi sama gue Putra. Di video gue kali ini gue nggak mainin Minecraft ya guys. Jadi sekarang gue mau ngebahas tentang pembaruan YouTube di tanggal 5 Januari 2022 yang akan mendatang guys. Oke, jadi di sini gue kemarin tanggal 23 November dikirim email langsung dari YouTube tentang pembaruan YouTube ya guys. Oke, kita langsung buka aja linknya seperti apa di sini. Sebelumnya sih tadi gue udah ngebuka, cuman gua belum melihat detailnya guys. Oke, kita klik aja linknya. Pembaruan pada persyaratan layanan YouTube. Oke, di sini dijelaskan pada tanggal 5 Januari 2022 kami memperbarui persyaratan layanan kami untuk membantu memperjelas dan mempermudah Anda memahami hal yang terjadi saat menggunakan layanan YouTube ya guys. Oke, perubahan ini tidak akan memengaruhi cara Anda menggunakan YouTube. Anda dapat meninjau ringkasan perubahan dan persyaratan terbarunya di sini. Jadi nanti kita bakalan buka linknya ini ya guys. Buka yang warna biru ini guys. Oke, selanjutnya secara sekilas pembaruan ini mencakup 1. Peningkatan kejelasan mengenai hal yang mungkin terjadi. Kami memberikan transparansi yang lebih baik terkait cara kami mengembangkan, meningkatkan, dan memperbarui layanan kami, termasuk detail lebih lanjut tentang alasan kami melakukan perubahan dan update, serta pemberitahuan awal yang kami berikan kepada Anda. Oke, yang kedua, pembaruan umum untuk mengoptimalkan keterbacaan. Meskipun persyaratan kami merupakan dokumen hukum, kami telah berupaya sebaik mungkin untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Hal ini termasuk mengatur ulang beberapa bagian seperti penangguhan dan penghentian akun, serta menyusun ulang penggunaan katanya seperti mengubah perjanjian ini. Oke, yang ketiga ini ya guys, penyertaan proses teguran pedoman komunitas. Penggunaan YouTube oleh Anda telah selalu tunduk pada pedoman komunitas dan proses teguran, dan sekarang kami secara eksplisit memaparkan informasi teguran pedoman komunitas pada persyaratan untuk meningkatkan transparansi. Tidak ada perubahan pada proses teguran pedoman komunitas atau ketentuan yang membuat suatu channel atau konten menerima teguran. Pastikan Anda membaca pembaruan persyaratan ini dengan terus menggunakan YouTube setelah tanggal tersebut, tanggal 5 Januari 2022. Berarti Anda menyetujui persyaratan terbaru ini ya guys. Perlu diperhatikan jika Anda mengizinkan anak Anda menggunakan YouTube Kids atau mengelola penggunaan YouTube oleh anak Anda melalui Family Link. Harap luangkan waktu sejenak untuk memberitahu mereka tentang perubahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas global kami. Untuk para kalian orang tua, jadi kalian harus memahami peraturan yang akan mendatang ini. Jadi nanti kalian memahami semuanya ini dan kalian beritahu tentang apa saja pembaruan dari YouTube untuk anak kalian ya guys. Oke, sekarang kita bakalan membaca persyaratan terbarunya di sini ya guys. Kita klik yang warna biru ini seperti ini dan kita masuk ke Chrome ya guys. Oke, kita tunggu saja sambil ngudut. Oke, di sini gue sudah memasuki persyaratan layanan ya guys. Jadi di sini kita akan membaca dan memahami tentang pembaruan YouTube yang akan mendatang. Oke, kita perbesar dulu layarnya agar mudah untuk dibaca ya guys. Nah, seperti ini. Halaman ini adalah pratinjau persyaratan layanan YouTube yang diperbarui, termasuk ringkasan perubahan yang berlaku mulai 5 Januari tahun 2022. Sebelum tanggal tersebut, persyaratan layanan YouTube saat ini tetap berlaku sebelum tanggal 5 Januari tahun 2022. Kami memperbarui persyaratan layanan YouTube pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Ringkasan ini dirancang untuk membantu Anda memahami beberapa perubahan yang kami lakukan pada persyaratan layanan YouTube. Kami berharap ringkasan ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat, namun pastikan Anda membaca persyaratan yang baru secara menyeluruh ya guys. Jadi kalau buat kalian yang males baca, kalian buka aja ini video gua terus kalian dengerin aja, oke?
Selanjutnya, mengembangkan, meningkatkan, dan memperbarui layanan. Oke, bagian ini menjelaskan pendekatan kami untuk meningkatkan kualitas dan mengubah layanan kami. Kami mengganti nama bagian perubahan pada layanan menjadi mengembangkan, meningkatkan, dan mengupdate layanan agar lebih mencerminkan isi di bagian ini. Selain itu, kami merevisi dan mengatur ulang beberapa isi di bagian ini agar lebih mudah dipahami ya guys. Kami menjelaskan alasan kami mengubah dan memperbarui layanan YouTube. Terakhir, kami menjelaskan pemberitahuan awal yang kami berikan jika kami membuat perubahan yang berpengaruh negatif pada kemampuan Anda untuk mengakses layanan dan hak Anda dalam situasi tersebut. Untuk meningkatkan transparansi, kami secara eksplisit memaparkan proses teguran pedoman komunitas YouTube pada persyaratan. Teguran diberikan kepada channel yang melanggar pedoman komunitas kami. Jadi buat kalian itu harus berhati-hati banget secara untuk membuat konten ya guys. Jadi kalian harus cek lagi video-video kalian, takutnya ada pelanggaran untuk video kalian ya guys. Oke, kita baca selanjutnya. Tidak ada perubahan pada proses teguran atau ketentuan yang membuat suatu konten menerima teguran. Kami ingin menjadi lebih transparan dan memudahkan Anda menemukan informasi yang relevan. Kami mengubah penggunaan kata untuk membuat bagian ini lebih jelas dan lebih mudah dibaca. Kami menghapus bagian berjudul penghentian oleh YouTube karena perubahan layanan karena kemampuan kami untuk menghentikan layanan jika diperlukan. Saat ini sudah dijelaskan di bagian mengembangkan, meningkatkan, dan mengupdate layanan YouTube. Kami juga memindahkan kalimat yang menjelaskan kemampuan Anda untuk mengeksplor konten dari bagian penangguhan dan penghentian akun ke bagian mengembangkan, meningkatkan, dan mengupdate layanan. Kami memindahkan kalimat yang membahas update otomatis ke bagian mengembangkan, meningkatkan, dan mengupdate layanan Google dan memperjelas ketentuan yang membuat update otomatis diperlukan. Kami mengubah judul bagian dari modifikasi perjanjian ini menjadi mengubah perjanjian ini untuk menghindari kebingungan dengan mengembangkan, meningkatkan, dan mengupdate layanan pada sub bagian mengubah layanan. Selain pembaruan yang memperjelas informasi agar lebih mudah dibaca, kami juga menyediakan beberapa contoh alasan kami mengubah perjanjian tersebut. Jadi ini contohnya ya guys, contoh kenapa YouTube memperbarui layanannya. Di sini ada teguran pedoman komunitas. Penggunaan YouTube oleh Anda selalu tunduk pada pedoman komunitas dan proses teguran. Penangguhan dan penghentian akun. Jadi ini yang paling ditakuti para youtuber ya guys. Oke, kita jadi harus lebih berhati-hati lagi di sini untuk menggunakan YouTube ya guys. Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dan YouTube dapat menghentikan hubungan ini. Software yang dapat diunduh. Bagian ini menjelaskan software yang mungkin Anda temukan di layanan seperti aplikasi YouTube Studio dan menjelaskan izin yang diberikan kepada Anda untuk menggunakan software tersebut. Mengubah perjanjian ini, bagian ini menetapkan ketentuan di balik perubahan persyaratan kami dan notifikasi yang akan diberikan kepada Anda jika ada perubahan yang terjadi. Persyaratan layanan tertanggal 5 Januari 2022. Persyaratan layanan, selamat datang di YouTube. Pengantar, terima kasih telah menggunakan platform dan produk YouTube. Layanan dan fitur yang kami sediakan untuk Anda sebagai bagian dari platform secara kolektif disebut layanan. Oke, layanan kami bla 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 ini panjang banget guys, jadi kalian bisa baca aja nanti tapi ini nggak terlalu penting banget guys. Nah, kita baca yang ini. Ketentuan yang berlaku. Pengguna layanan ini tunduk pada beberapa persyaratan berikut ini, yaitu pedoman komunitas serta kebijakan, keamanan, dan hak cipta dari YouTube yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu secara kolektif disebut perjanjian.
Perjanjian Anda dengan kami juga akan mencakup kepatuhan pada kebijakan periklanan di YouTube. Jika Anda menyediakan iklan atau sponsor pada layanan atau menyertakan promosi berbayar dalam konten Anda, link atau referensi lain yang disertakan dalam persyaratan ini hanya untuk keperluan informasi saja dan bukan bagian dari perjanjian ya guys. Harap baca dengan cermat perjanjian ini dan pastikan Anda memahaminya. Jika Anda tidak memahami perjanjian ini atau tidak menyetujui salah satu bagian dari perjanjian, maka Anda tidak dapat menggunakan layanan YouTube. Siapa yang dapat menggunakan layanan ini? Persyaratan usianya, Anda harus berusia minimal 13 tahun ke atas ya guys untuk menggunakan layanan YouTube. Namun anak-anak dari segala usia dapat menggunakan layanan dan YouTube Kids jika tersedia, jika diaktifkan oleh orang tua atau wali yang sah. Izin oleh orang tua atau wali. Jika Anda dianggap di bawah umur di negara Anda harus memiliki izin orang tua Anda atau wali untuk menggunakan layanan YouTube. Mintalah mereka membaca persetujuan ini dengan Anda. Jika Anda adalah orang tua atau wali yang sah dari anak di bawah umur di negara Anda, dengan mengizinkan anak Anda menggunakan layanan, Anda tunduk pada ketentuan perjanjian ini dan bertanggung jawab atas aktivitas anak Anda saat menggunakan layanan. Anda dapat menemukan fitur dan referensi untuk membantu mengelola pengalaman keluarga Anda di YouTube, termasuk cara untuk memungkinkan anak di bawah usia 13 tahun untuk menggunakan layanan dan YouTube Kids di pusat bantuan kami dan melalui Family Link dari Google ya guys. Bisnis, jika Anda menggunakan layanan atas nama perusahaan atau organisasi, Anda menyatakan bahwa Anda memiliki wewenang untuk bertindak atas nama entitas tersebut dan entitas tersebut menyetujui perjanjian ini. Yang selanjutnya, penggunaan layanan. Konten pada layanan. Konten pada layanan mencakup video, audio, misalnya musik dan suara lainnya, gambar, foto, teks seperti komentar dan skrip. Branding termasuk nama dagang, merek dagang, tanda layanan atau logo. Fitur interaktif, software, metrik, dan materi lainnya baik yang diberikan oleh Anda, YouTube, atau pihak ketiga secara kolektif disebut konten. Konten adalah tanggung jawab orang atau entitas yang menyediakan pada layanan. YouTube tidak berkewajiban untuk mengghosting atau menayangkan konten. Jika Anda melihat konten apapun yang tidak memenuhi perjanjian ini, termasuk melanggar pedoman komunitas atau hukum yang berlaku, Anda dapat melaporkannya kepada pihak YouTube ya guys. Akun Google dan channel YouTube. Anda dapat menggunakan bagian dari layanan seperti menjelajahi dan menelusuri konten tanpa harus memiliki akun Google. Namun, Anda harus memiliki akun Google untuk dapat menggunakan beberapa fitur tertentu. Dengan memiliki akun Google, Anda dapat menyetujui video berlangganan ke channel, membuat channel YouTube, dan melakukan banyak hal lainnya. Anda dapat mengikuti petunjuk berikut untuk membuat akun YouTube. Jadi kalau buat akun YouTube itu menggunakan akun Google, lalu kalian masuk ke YouTube dan masukkan akun Google kalian ya guys. Mungkin dari kalian sudah banyak banget yang tahu, bocil-bocil sekarang aja udah tahu kok guys. Oke. Selanjutnya, dengan menggunakan channel YouTube, Anda akan mendapatkan akses ke fitur dan fungsi tambahan seperti mengunggah video, memberikan komentar, atau membuat playlist jika tersedia. Berikut beberapa detail tentang cara membuat channel YouTube Anda sendiri. Jadi tadi sudah gue jelaskan gimana caranya untuk membuat channel YouTube ya guys. Untuk melindungi akun Google Anda, jaga kerahasiaan sandi Anda tidak boleh menggunakan sandi yang sama dengan akun Google Anda di aplikasi pihak ketiga. Pelajari lebih lanjut cara menjaga keamanan atau Google Anda, termasuk hal yang perlu dilakukan jika Anda mengetahui adanya penyalahgunaan sandi atau Google Anda. Jadi kalian jangan asal-asalan gitu ya guys buat sandi. Contohnya titik-titik 12345, titik-titik nomor HP kalian, titik-titik atau tanggal lahir kalian, atau yang mudah ditebak oleh orang lain ya guys. Jadi kalian harus memikirkan sandi yang tepat yang dapat diingat
untuk mengakses channel kalian guys. Oke. Selanjutnya informasi Anda. Kebijakan privasi ini berisi penjelasan mengenai cara kami menangani dan pribadi Anda dan melindungi privasi Anda ketika menggunakan layanan YouTube. Pemberitahuan privasi YouTube Kids berisi informasi tambahan mengenai praktik privasi kami yang bersifat khusus untuk YouTube Kids. Kami akan memproses setiap konten audio atau audio visual yang Anda upload ke layanan sesuai dengan persyaratan pemrosesan data YouTube, kecuali jika Anda menggunakan konten tersebut untuk keperluan pribadi atau terkait aktivitas rumah tangga. Ini di sini ada penjelasannya di sini ya guys. Tapi sekarang kita bakalan membahas tentang pembaruan YouTube ini guys. Di sini izin dan batasan. Anda dapat mengakses dan menggunakan layanan yang disediakan selama Anda mematuhi perjanjian dan hukum yang berlaku. Anda dapat melihat atau mendengarkan konten untuk menggunakan pribadi dan bersifat non-komersial. Anda juga dapat menampilkan video YouTube melalui pemutar YouTube yang dapat disematkan. Batasan berikut berlaku untuk pengguna layanan. Anda tidak diizinkan untuk 1. Mengakses, memperbanyak, mengunduh, mendistribusikan, mengirimkan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, mengubah, memodifikasi, atau menggunakan bagian manapun dari layanan atau konten apapun kecuali A. Sebagaimana diizinkan oleh layanan, atau B. Dengan izin tertulis sebelumnya dari YouTube dan jika berlaku dari masing-masing pemegang hak. Jadi untuk musik-musik yang akan kalian gunakan, kalian bisa cari di YouTube audio ya guys. Di situ lebih lengkap dan di situ kalian juga bisa mencari musik-musik yang non copyright gitu guys, dibandingkan kalian menggunakan musik orang lain dan akhirnya terkena hak cipta. Oke, yang kedua, mengakali, menonaktifkan, terlibat secara curang atau mengganggu bagian manapun dari layanan atau berusaha melakukan hal tersebut, termasuk fitur yang terkait dengan keamanan atau fitur yang dapat A. Mencegah atau membatasi penyalinan atau penggunaan konten lainnya, atau B. Membatasi penggunaan layanan atau konten. Yang ketiga, mengakses layanan menggunakan cara otomatis seperti robot, botnet, atau scraper, kecuali A. Dalam kasus mesin telusur publik sesuai dengan file robots.txt YouTube, atau B. dengan izin tertulis sebelumnya dari pihak YouTube. Yang keempat, mengumpulkan atau mengambil informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang, misalnya nama atau wajah pengguna, kecuali diizinkan oleh orang tersebut atau diizinkan dalam bagian 3 di atas ya guys. Yang kelima, menggunakan layanan untuk mendistribusikan konten promosi atau komersial yang tidak diminta maupun permintaan massal atau permintaan yang tidak diinginkan lainnya. Dan yang keenam, menyebabkan atau mendorong terjadinya pengukuran yang tidak akurat atas interaksi pengguna yang sebenarnya dengan layanan, termasuk dengan cara membayar orang atau memberi mereka insentif untuk meningkatkan jumlah penayangan, suka atau tidak suka pada video kalian nih guys, atau untuk meningkatkan jumlah subscriber channel kalian, atau memanipulasi metrik dengan cara apapun. Nah, di sini poin yang paling penting ya guys. Jadi untuk kalian suka sub di grup atau di YouTube atau dimanapun itu, jadi kalian hentikan mulai dari sekarang ya guys. Takutnya nanti bakalan berakibat fatal guys. Jadi gue juga pernah melakukan sub itu, gue juga pernah mengalaminya, dan sekarang gue merasakan akibatnya guys. Jadi jumlah subscriber sama penontonnya itu tidak rata ya guys, tidak sama gitu. Jadi ya itu dia yang paling kalian hati-hati guys, karena sekarang Google bisa mengedeteksi channel yang menggunakan sub atau membayar orang untuk mensubscribe channel kalian ya guys. Oke, dan di sini yang ketujuh, menyalahgunakan segala proses pelaporan, penandaan, keluhan, laporan
penolakan atau banding, termasuk dengan cara membuat pengiriman tanpa dasar, menyusahkan atau sembrono. Jadi kalian juga nggak boleh sembarangan untuk melakukan banding dengan YouTube ya guys. Jadi harus ada penjelasan dan alasannya guys. Oke. Dan yang kedelapan, menjalankan kontes dalam atau melalui layanan yang tidak mematuhi kebijakan dan pedoman kontes YouTube. Dan yang kesembilan, menggunakan layanan untuk melihat atau mendengarkan konten selain untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Misalnya Anda tidak boleh menayangkan video secara publik atau melakukan streaming musik dari layanan. Dan yang terakhir ini guys, yang ke-10, menggunakan layanan untuk menjual iklan, sponsor, atau promosi dalam bentuk apapun yang ditampilkan di sekitar atau dalam layanan atau konten selain dari yang diizinkan dalam kebijakan beriklan di YouTube, seperti penempatan produk yang mematuhi kebijakan, atau B, menjual iklan, sponsor, atau promosi di halaman situs atau aplikasi manapun yang hanya berisi konten dari layanan atau menggunakan konten dari layanan sebagai bagian utama untuk melakukan penjualan. Misalnya menjual iklan di halaman web yang menggunakan video YouTube sebagai daya tarik utama agar pengguna mengunjungi halaman web tersebut. Jadi yang buat kalian juga yang suka kirim-kirim link itu ya guys, kalian juga harus berhati-hati juga, karena sekarang YouTube peraturannya itu tambah ribet guys, nggak kayak di tahun 2010 lalu kalau nggak salah guys. Jadi dulu tuh masih gampang, tinggal upload aja, banyak yang nonton, banyak subscribernya. Tapi karena dulu gua nggak tahu di YouTube itu bisa menghasilkan, jadi gua nggak melanjutkan channelnya guys. Jadi sekarang ini peraturan yang akan diberikan YouTube di tanggal 5 Januari tahun 2022 yang akan mendatang. Dan semoga kalian bisa memahami tentang peraturan YouTube yang akan mendatang nantinya guys. Dan untuk video Minecraft gua nanti gua bakal lanjutin di episode selanjutnya ya guys. Jadi sekarang gua lagi nggak bisa untuk record karena di sini masih sering banget mati lampu guys. Jadi hampir setiap hari di sini mati lampu. Jadi gua nggak bisa untuk merecord atau membuat video buat kalian guys. Jadi mohon maaf banget buat kalian yang kecewa dengan konten gua atau merasa wah kok ini videonya cuma sampai segini doang. Nah itu dia guys, karena di sini sedang terjadi hujan lebat gitu guys, hujan disertai angin dan banyak banget pohon berjatuhan menimpa kabel-kabel listrik guys. Jadi dan untuk video Minecraftnya kayaknya bakalan gua lanjut ketika cuacanya di sini sudah mulai membaik ya guys. Oke, cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga pemberitahuan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua bagi para youtuber pemula seperti gua guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe channel gua agar semakin bersemangat untuk membuat konten. Dan untuk kalian yang suka dengan video gua, tolong di like video gua. Dan untuk kalian yang ingin berkomentar, kritik, dan saran, kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ya guys. Oke, terima kasih, thank you semua, bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay.